Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Akbar. Agar teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih. Silakan duduk. Saya absensi dulu ya. Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Ya. Nah, untuk sebelum menginjak materi, saya mau bertanya dulu. Kemarin kita mempelajari materi apa? Mengaji Al-Quran surah. Oh iya, bagus. Berarti semalam kalian belajar di rumah ya. Apa yang harus dilakukan jika rencana kita gagal? Yang bisa boleh angkat tangan. Ya, Luki silakan. Ya, tidak boleh putus. Ya, kalau kita gagal tidak boleh putus asa, tetap berusaha. Terus saya punya pertanyaan lagi. Bisakah manusia mengubah takdirnya? Jika iya, bagaimana caranya? Yang bisa jawab? Ya, Kansa? Ya, jika kita sakit berobat ke dokter. Nah, namanya itu usaha atau yang bisa kita lakukan untuk merubah keadaan yang semula sakit, pergi ke dokter, insya Allah bisa sembuh. Pertanyaan terakhir, bagaimana sikap kita ketika menghadapi musibah? Oh ya, Ridho? Menerima dengan ikhlas. Ya, menerima dengan ikhlas. Apa yang dikehendaki Allah itu pasti yang terbaik. Kita harus menerima dengan ikhlas, tidak boleh marah-marah, tidak sama dengan temannya itu tidak apa, nggak boleh kita bersikap marah. Karena semua sudah digariskan. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini mampu menjelaskan dengan benar arti iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, mampu menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar. Ini ada materi yang berupa video, silahkan kalian simak dengan baik tentang pelajaran qada dan qadar. Nanti sampean pahami dan diteliti, didengarkan yang baik ya. Ini saya putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan hari ini akan membahas kepada qada. Sebelumnya kita akan mengenal dan mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa? Ada 5. Pertama, iman kepada Allah. Yang
Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran tentang qadha dan qadar, Bapak punya tambahan sedikit untuk materi iman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, memahami makna iman kepada qadha dan qadar. Ini dari pengertiannya di buku kalian bisa dilihat. Qadha itu menurut istilah yaitu ketetapan atau ketentuan Allah sebelum zaman ajali. Zaman ajali itu apa? Zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadha disebut juga dengan sunatullah. Sunatullah itu ketetapan. Terus untuk makna iman kepada qadha dan qadar, pengertian dari qadar secara bahasa berarti kepastian atau ketetapan yang terjadi pada makhluk dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Biasanya qadar itu kita sebut dengan takdir. Ini terus hubungan antara qadha dan qadar bisa dilihat telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Kaidahnya itu Allah ya. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, hikmah iman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar. Usaha itu ikhtiar ya, dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau bisa disebut sifat terpuji. Yang nomor 4, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 5, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang nomor 6, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan yang belum paham, silakan angkat tangan. Sudah paham semua ya? Nah, sekarang Bapak punya namanya LKPD. Ini ada 3 kelompok. Saya bagikan, silakan dikerjakan, didiskusikan, jangan mengerjakan sendiri. Namanya kelompok itu diskusi bersama. Baik, ini untuk kelompok 1 silakan. Nanti saya terangkan langkah-langkahnya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan ya, diisi sesuai di LKPD, nama kelompok dan anggota kelompok. Diisi itu terlebih dahulu. Silakan ditulis ini. Ini kan ada ya, ini tulis ini. Sudah. Terus ini selanjutnya sama ya. Ini disesuaikan dengan ini. Ini nggak usah ya. Ini kan sesuai, ini sudah ada. Ini sampai sesuaikan saja. Ini terus ini. Nah, benar nih. Ini loh kayu ini.
Misalkan nanti Adit nomor 1, Luki bisa nomor 2, ya ganti Luki gitu ya. Sesuai ini ya Luk ya. Ini. Nanti nomor 3 misalkan Fami bisa, ini Fami itu. Gimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan LKPD? Nah, alhamdulillah sudah selesai semua. Sekarang kita mengoreksi bersama untuk tugas kelompok. Pertanyaan nomor 1 bisa dijawab kelompok 1 ya. Jelaskan arti iman kepada qada dan qadar dengan kata-kata kalian sendiri. Bagi yang baik maupun buruk. Ya, benar. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah. Sekarang giliran kelompok 2 untuk soal nomor 2. Sebutkan hikmah iman kepada qada dan qadar. Tuliskan hasil diskusi kelompok. Silakan perwakilan. Siapa Kansa? Ya, meningkatkan kesabaran, rasa syukur dan tawakal kepada Allah. Untuk soal nomor 3 silakan dijawab kelompok 3. Cari dan tuliskan 3 contoh peristiwa yang mencerminkan penerapan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Silakan jawab siapa ya? Itu. Ya. Ya. Ya, bagus sekali. Yang pertama, contoh peristiwanya gagal dalam ujian tetapi tetap berusaha. Yang nomor 2, kehilangan barang dan menerima dengan ikhlas. Yang nomor 3, mendapat rezeki tak terduga dan bersyukur. Pengertian qada itu apa? Ya, ketetapan Allah yang bersifat umum, masih global ya. Kita masih belum tahu. Kalau sudah tahu itu namanya takdir atau qadar. Yang nomor 2 contoh qadar apa? Apa? Ya, contoh qadar yaitu ketentuan waktu kematian seseorang. Nah, kalau belum terjadi namanya masih qada. Kalau sudah waktunya meninggal itu sudah menjadi qadar. Yang nomor 3 hikmah iman kepada qada dan qadar yaitu apa? Ya, meningkatkan tawakal, berusaha dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Materi hari ini kita dapat bersama-sama menyimpulkan gimana dengan memahami qada dan qadar. Nah, kejadian dalam kehidupan adalah ya kehendak Allah. Ya, bersabar, bertawakal dan bersyukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi kelompok, siswa juga belajar menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama untuk menghargai pemahaman yang lebih baik. Ya, pemahaman yang lebih baik. Sebelum saya tutup, saya punya pertanyaan yang namanya pertanyaan refleksi. Yang pertama, apakah kalian memahami arti iman kepada qada dan qadar? Ya. Yang nomor 2, apakah kalian dapat menyebutkan hikmah iman kepada qada dan qadar? Ya. Yang nomor 3, apakah kegiatan kelompok membantu pemahamanmu? Ya. Baik. Ternyata kalian sudah benar-benar memahami materi ini. Untuk materi selanjutnya masih tetap di tema indahnya ketetapan Allah, yaitu tentang jenis qada dan qadar dan penerapan
iman kepada qada dan qadar. Nanti jenisnya ada dua. Yang pertama takdir mubrom dan takdir mu'alak. Silakan di rumah kalian pelajari sendiri ya, dibaca bukunya. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.